Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan setelah kita mengkhatamkan kitab Nukhbatul Fikar, kita akan merojah kembali materi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nukhbatul Fikar, namun dengan menggunakan kitab yang berbeda. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kitab yang insyaallah yang kita akan bacakan dan kita akan pakai adalah kitab At-Tadhkirah dari Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Kitab At-Tadhkirah karya Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, dengan judul At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis atau At-Tadhkirah Ulumil Hadis. At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Taib. Dan ini insyaallah ta'ala sebagaimana yang juga sudah kita sampaikan bahwa metode penjelasan untuk kitab At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis ini sifatnya adalah merojaah. Ya, jadi sangat saya sarankan untuk mengikuti kembali pembahasan-pembahasan yang telah berlalu dari Nukhbatul Fikar, kemudian dipadukan dengan apa yang akan kita sampaikan dalam kitab At-Tadhkirah ini. Iya, karena pada dasarnya At-Tadhkirah ini kita bawakan untuk menguatkan dan lebih mendalami materi, memperdalam pemahaman terhadap apa yang sudah didapatkan dalam kitab Nukhbatul Fikar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, maka pemaparan yang kita akan sebutkan insyaallah ta'ala mungkin pada sebagian tempat bisa lebih luas dibandingkan Nukhbah, tapi di pembahasan lain mungkin akan lebih simpel, karena bagaimanapun ini adalah pembahasan yang sifatnya merojaah. Maka sekali lagi dianjurkan untuk mendengarkan dan merojah kembali Nukhbatul Fikar dan kitab Tadhkirah ini sebagai pembantu yang membantu untuk merojah. Nah, kemudian sebagaimana biasa sebelum kita mulai membacakan sebuah kitab, maka termasuk hak penulis kitab kepada siapa saja yang membaca kitabnya adalah selayaknya dia mengetahui terjemah mujizah, biografi ringkas berkenaan dengan penulis. Nah, maka sebagaimana biasa ada dua poin yang butuh kita ketahui berkenaan sebelum masuk membaca kitab ini. Yang pertama adalah at-ta'rif bil muallif atau al-musannif, dan yang kedua at-ta'rif bil musannaf. At-ta'rif bil musannif dan at-ta'rif bil musannaf. Adapun at-ta'rif bil musannif, mengenal penulis, maka ada 4 pembahasan secara umum yang perlu diketahui berkenaan dengan penulis. Yang pertama adalah jurru nasabih, nasab lengkap beliau, nama lengkap beliau, nasab beliau. Nama beliau rahimahullahu ta'ala adalah Umar ibnu Ali. Nama lengkap beliau Umar ibnu Ali ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdillah. Umar ibnu Ali ibni Ahmad ibni Muhammad ibnu Abdillah. Ini nama lengkap beliau, Umar ibnu Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdillah. Kunyah beliau Abu Hafs
kunyah beliau Abu Hafs, dan beliau digelari Sirajuddin. Ya, digelari oleh para ulama dengan gelar Sirajuddin. 6. Al-Andalusi. Asalnya beliau dari Takrir, makanya dikatakan At-Takririyul asli, At-Takririyul aslu, thummal Misri. Ya, kemudian beliau menetap di Mesir. Asy-Syafi'i, dan beliau salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau masyhur dengan nama Ibnul Mulaqqin, ya, dengan panggilan Ibnul Mulaqqin, dan juga masyhur dengan nama Ibnun Nahwi. Masyhur dengan nama Ibnun Nahwi. Nah, dan masing-masing dari dua penamaan ini masyhur dinisbatkan kepada beliau, walaupun ya Ibnul Mulaqqin ini gelar yang paling masyhur, namun disebutkan beliau tidak senang dengan penamaan ini. Ya, Ibnul Mulaqqin, beliau lebih senang dengan menyebut diri beliau dengan Ibnun Nahwi, Ibnu An-Nahwi. Dan ada sebab dari dua penamaan ini kenapa beliau dinisbatkan kepada An-Nahwi, Ibnun Nahwi dan Ibnul Mulaqqin. Adapun dikatakan Ibnun Nahwi karena ayah beliau Ali ibn Ahmad rahimahullahu taala adalah seorang alim dalam ilmu nahwu. Alim dalam ilmu nahwu. Beliau adalah seorang nahwi, pakar dalam ilmu nahwu. Maka dikenallah beliau Umar bin Ali dengan nama Ibnun Nahwi, yakni anaknya alim yang pakar dalam ilmu nahwu. Nah, adapun Ibnul Mulaqqin dikatakan anaknya atau putranya Al-Mulaqqin, Ibnul Mulaqqin ini dinamakan demikian karena tatkala beliau rahimahullah, tatkala beliau berusia 1 tahun, ayah beliau meninggal. Ali bin Ahmad rahimahullahu taala meninggal. Ya, dan kemudian beliau diasuh oleh Al-Wasi. Al-Wasi ini adalah orang yang ditunjuk oleh ayah, ya, seseorang, ya. Ketika dia akan meninggal, dia menunjuk, ini anak saya, kalau saya meninggal, ya kamu yang tolong mengurusi dia, pendidikannya dan seterusnya. Ini namanya Al-Wasi. Nah, ketika ayah beliau meninggal, ya, beliau diasuh oleh Al-Wasi, ya, wasiyuhu yang bernama Syekh Isa Al-Maghribi. Isa Al-Maghribi. Nah, di mana beliau di antara amalan beliau, ya, adalah beliau mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an di Jami' At-Tuluni, ya, di Masjid Jami' At-Tuluni. Dikatakan kana yulaqqinu Al-Qur'an. Beliau mengajarkan Al-Qur'an dengan cara mentalkin orang, yakni menyuruh orang mengulangi kalimatnya. Maka dikenal dia dengan gelar Al-Mulaqqin, yakni orang yang mentalkin Al-Qur'an di Al-Jami' At-Tuluni ini. Ya, maka tatkala beliau diasuh oleh Isa Al-Maghribi ini, Al-Mulaqqin ini, kemudian tidak sampai di situ, akhirnya Isa Al-Maghribi rahimahullahu taala ini kemudian menikahi ibu beliau. Menikahi dengan ibunya Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Maka setelah menikah dengan ibunya, maka beliau kemudian digelari Ibnul Mulaqqin atau dikenal juga dengan nama Ibnul Mulaqqin, anak dari Al-Mulaqqin. Dan sebagian ulama menyatakan beliau tidak suka dengan Ibnul Mulaqqin ini, gelar ini, dikarenakan ya tentunya yang ayah beliau An-Nahwi, makanya beliau lebih senang dipanggil Ibnun Nahwi. Allahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini masyhur penamaan Ibnul Mulaqqin ini. Yani kalaupun beliau misalnya tidak suka, maka ini ada bentuk-bentuk hal yang fihi naqs masalan, maka secara umum nama yang sudah masyhur, ya, nama yang sudah masyhur, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika hal tersebut masyhur. Yani kalau disebutkan Ibnun Nahwi, malah bisa jadi banyak orang yang tidak mengenalnya, ya, banyak orang yang tidak mengenalnya, dan mentakrif sesuatu dengan aib saja, aib, tapi dia ma'ruf dengannya, maka tidak ada masalah. Seperti Al-A'mash, ya, yang lebih masyhur, Al-A'mash, orang yang rabun matanya, dibandingkan nama aslinya Sulaiman bin Mihran, ya, Al-A'raj, yang pincang, dan seterusnya. Nah, ini lakop-lakop yang masyhur, ya, bahkan lebih masyhur dibandingkan namanya. Maka mentakrif, memperkenalkan atau menyebutkan memperkenalkan seseorang dengan apa yang masyhur darinya, walaupun itu sifatnya aib, maka itu tidak ada masalah. Apalagi ini bukan aib sebenarnya. Ini bukan aib, hanya ketidaksukaan beliau rahimahullahu taala saja. Tapi bukan aib penamaan Ibnul Mulaqqin ini. Dan beliau lebih masyhur dengan Ibnul Mulaqqin dibandingkan Ibnun Nahwi. Baik, ini yang berkenaan dengan nama lengkap beliau. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan penulis rahimahullah adalah maulid beliau.
As-Sakhawi rahimahullahu taala ya menyebutkan As-Sakhawi ini adalah murid dari muridnya beliau. Murid dari muridnya Ibnu Mulaqqin. Karena Ibnu Mulaqqin adalah guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dan As-Sakhawi adalah murid dari Ibnu Hajar. Ya, dan As-Sakhawi rahimahullahu taala punya syarah terhadap kitab ini, judulnya At-Tawdih Al-Abhar. At-Tawdih Al-Abhar. Ya, beliau mensyarah At-Tadhkirah Ibnu Mulaqqin ini. Nah, As-Sakhawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Ibnu Mulaqqin sendiri yang menulis. Ya, Ibnu Mulaqqin sendiri menulis bahwa beliau dilahirkan pada hari Kamis tanggal 22 Rabiul Awal. Hari Kamis tanggal 22 Rabiul Awal tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah. Nah, berarti beliau bahkan lebih tua dibandingkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah Ibnu Katsir lebih tua ya. Nah, ini beliau rahimahullahu taala lahir pada tahun 723 Hijriah. 6. Pada bulan Rabiul Awal tanggal 22. Ini berkenaan dengan maulid beliau. Kemudian beliau rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan tadi, setelah ayahnya beliau diasuh dan dididik oleh wasiyu abihi, yakni Isa Al-Maghribi. Dan itu menjadi lebih intens dan lebih terarah lagi dan lebih fokus lagi dalam pendidikannya ketika Isa Al-Maghribi menikahi ibu beliau, ya. Sehingga pengajaran yang tadinya mungkin ada batasan-batasan tertentu bisa menjadi lebih maksimal, dan itulah yang menjadikan Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala memiliki basic yang kuat, ya, sebelum beliau melakukan rihlah ke berbagai tempat. Nah, di antara kota yang beliau rihlah untuk mengambil ilmu hadis, riwayatan maupun dirayah, dan juga ilmu-ilmu lain yang berkenaan dengan ulum syariah, ya, berupa ulumul lughah, ya, ulumul lughah, ya, tentunya ulumul hadis, riwayatan wa dirayah, ulumul fiqh dan seterusnya. Ya, beliau melakukan rihlah, ya, setelah memiliki dasar yang kuat dari wasiyuhu. Nah, di antara kota yang beliau kunjungi untuk rihlah adalah kota Damaskus, kemudian Makkah dan Madinah, yakni Al-Haramain, kemudian di Baitul Maqdis dan di Mesir, ya, di Mesir. Ini di sebagian kota yang di antara kota yang beliau kunjungi. Dan hasil rihlah beliau rahimahullahu taala, beliau berguru pada ulama-ulama besar di masanya. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar di masanya. Di antara guru beliau adalah Al-Hafidz Al-Ala'i. Al-Hafidz Al-Ala'i penulis kitab Jami'ut Tahsil, ya, Jami'ut Tahsil dalam Al-Marasil itu, dalam hadis-hadis mursal. Al-Hafidz Al-Ala'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga berguru kepada Ibnu Sayyidin Nas. Kemudian Taqiyuddin As-Subki. Ya, Taqiyuddin As-Subki ini ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, kemudian Al-Izz Ibnu Jama'ah. Al-Izz Ibnu Jama'ah ini bukan Ibnu Jama'ah Badruddin, itu lainnya. Badruddin Ibnu Jama'ah yang menulis Tadhkirah As-Sami wal Mutakallim. Ini Al-Izz Ibnu Jama'ah. Nah, kemudian beliau dari sisi periwayatan beliau mendapatkan ijazah ammah dari Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala. Nah, kemudian di antara murid-murid beliau yang pertama tentunya yang paling masyhur adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian di antara murid beliau juga adalah Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hafidz Al-Iraqi Ahmad ibnu Abdurrahman. Ahmad ibnu Abdurrahman Abu Zur'ah Al-Iraqi. Di mana Al-Iraqi ini juga merupakan guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, namun keduanya ya sama-sama murid dari Ibnu Mulaqqin. Ya. Kemudian siapa? Ibrahim ibn Muhammad ibn Khalil Burhanuddin At-Tarabulsi, al-ma'ruf dengan Sibtu Ibnul Ajami. Nah, dan beberapa murid-murid beliau rahimahullahu taala yang lain. Dan waqafa bihi syarafan, tatkala Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah salah seorang jebolan dari madrasah beliau yang beliau ajar. Nah, dan karena makanah beliau, ya, keilmuan beliau dan makanah beliau di kalangan ulama, maka sangat wajar banyak pujian-pujian yang dilontarkan oleh para ulama kepada Ibnu Mulaqqin atau berkenaan dengan Ibnu Mulaqqin, baik dari murid-murid beliau atau orang-orang yang datang setelahnya. Nah,
Al-Hafidz Al-Ala'i rahimahullahu taala, di mana kita sudah sebutkan bahwa Al-Ala'i ini adalah guru beliau. Adalah guru beliau. Al-Ala'i rahimahullahu taala mengatakan, "Asy-Syekhul Faqihul Imamul Alim Al-Muhaddits Al-Hafidz Sirajuddin Syaraful Fuqaha wal Muhadditsin Fakhrul Fudala." Fakhrul Fudala. Nah, ini pujian yang sangat banyak dari Al-Hafidz Al-Ala'i rahimahullahu taala. 6. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan Asy-Syekh Al-Imam Al-Hafidz. Ini beberapa pujian yang disebutkan oleh para ulama dan tentunya ada banyak lagi yang lain. Kemudian berkenaan dengan kehidupan keilmiahan beliau, kehidupan ilmiah beliau, selain beliau rahimahullahu taala menghasilkan murid-murid yang berkualitas dan menjadi pembesar di masanya, juga beliau rahimahullahu taala menelurkan banyak karya tulis. Bahkan disebutkan bahwa beliau adalah orang yang paling banyak karya tulisnya di masanya. Ya, orang yang paling banyak karya tulisnya di masanya. Kata murid beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau berkata, "Washtaghala bit-tasnifi wa huwa syabun, fakataba al-katsira hatta kana aktsaru ahli asrihi tasnifa." Beliau sudah mulai sibuk menulis di usia yang masih muda, sehingga beliau pun banyak menghasilkan karya tulis sampai beliau menjadi orang yang paling banyak karya tulisnya di masanya. 6. Sampai disebutkan bahwa jumlah karya tulis beliau ini sampai ratusan. Ya, sampai ratusan. Kata Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala, "Wa kana yaqulu innaha balagat 300 tasnif." Ya, bahwa Ibnu Mulaqqin beliau sendiri menyebutkan bahwa beliau punya 300 karya tulis. Ya, punya 300 karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, di antara kitab beliau yang beliau tulis dalam fikih seperti Umdatul Muhtaj. Kitab Umdatul Muhtaj ila Kitabil Minhaj. Ini syarah Minhajut Talibin An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mensyarah. Nah, dan ini menunjukkan kemapanan beliau dalam fikih Syafi'iyah. Nah, kemudian juga dalam fikih hadis Syafi'iyah, Khulasatul Fatawa fi Tashil Asraril Hawi. Iya. Karya Al-Qazwini. Dan dalam hadis, takhrijul hadis ada Al-Badrul Munir. Al-Badrul Munir fi takhrij ahadits Syarhil Kabir. Ya, Syarhil Kabir ini karyanya Rafi'i, ya, rahimahullahu taala. Kemudian dalam Mustalahul Hadis ada kitab Al-Muqni fi Ulumil Hadis. Al-Muqni fi Ulumil Hadis ini adalah ikhtisar, ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, yang kitab Ibnu Salah judulnya adalah Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Ma'rifah Anwa' Ilmi Al-Hadis. Diringkas oleh beliau menjadi Al-Muqni fi Ulumil Hadis. Nah, Al-Muqni fi Ulumil Hadis ini diringkas lagi oleh beliau menjadi kitab At-Tadhkirah ini. Jadi At-Tadhkirah ini dua level turunan dari Ibnu Salah. Ibnu Salah diringkas oleh Ibnu Mulaqqin dalam kitab Al-Muqni fi Ulumil Hadis. Kemudian Al-Muqni fi Ulumil Hadis diringkas lagi menjadi At-Tadhkirah ini. Diringkas lagi menjadi At-Tadhkirah. Dan tentu saja karya tulis beliau termasuk karya tulis yang paling fenomenal, ya, yang dikatakan oleh para ulama sebagai syarah terbaik untuk Umdatul Ahkam adalah kitab Al-I'lam, ya, kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam. Nah, dan siapa yang membacanya, dia akan mengetahui bagaimana kadar keilmuan dari Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Bukan syarah Umdatul Ahkam yang sulit untuk dicerna. Bukan syarah yang mudah untuk dicerna. Membutuhkan basic-basic keilmuan untuk memahami setiap penjelasan yang beliau sebutkan dalam kitab Al-I'lam ini. Ini disebutkan sebagai syarah Umdatul Ahkam yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir, beliau rahimahullahu taala wafat. Ya, tentang wafatnya beliau. Sebelum wafat, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taghayyur fil hifdz, agak berubah hafalannya. Ya, menjurus ke ikhtilat, Karena itulah ketika anak-anak beliau, dan ini diantara manfaat memiliki anak yang soleh, ketika beliau melihat ayahnya ini sudah agak berubah hafalannya, maka beliau dilarang lagi, ditahan lagi. Beliau mencegah orang-orang yang datang mengambil riwayat dari Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala, di mana sebab taghayyara fi akhirih ini, sebab berubahnya hafalan beliau ini dikarenakan terbakarnya buku-buku beliau. Ya, terbakarnya buku-buku beliau, dan hampir kebanyakan karya tulis beliau hampir kebanyakan
catatan-catatan beliau, catatan hadis beliau, riwayat-riwayat beliau hangus terbakar, dan itu menyebabkan agak kondisi emosional beliau terpengaruh sampai merusak hafalan beliau. Nah, sampai kemudian beliau rahimahullahu taala wafat pada malam Jumat, ya, wafat pada malam Jumat tanggal 16 Rabiul Awal, ya, pada tahun 804 Hijriah. Pada tahun 804 Hijriah. Ya, beliau lebih belakang sedikit ya dibandingkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir wafat 774 Hijriah. Nah, beliau wafat 804 Hijriah. Ibnu Hajar 825 Hijriah. Nah, ini sedikit berkenaan dengan biografi Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Nah, adapun berkenaan dengan Al-Musannaf, karya tulisnya, nah, maka kitab beliau, ya, kitab ini berjudul At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Ya, demikian yang tersebut dalam manuskrip nuskha kitab ini. Ya, At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Ini anwanuhu. Ini judulnya. Unwanuhu At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Adapun maudhu, tema pembahasan dari kitab ini, ya, saya kira sudah jelas dari judulnya, adalah At-Tadhkirah, ya, fi Ulumil Hadis. Jadi berkenaan dengan ulumul hadis. Ya, berkenaan dengan ulumul hadis, baik ulumul hadis, ya, yang sifatnya riwayatan maupun diroyah. Baik yang sifatnya riwayah maupun diroyah. Nah, dan poin-poin yang beliau sebutkan di dalamnya secara umum tentunya sebagaimana yang sudah disyaratkan tadi berasal dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ini tentang maudhu atau tema kitab beliau berkenaan dengan ulumul hadis, riwayatan maupun diroyah. Dan sudah kita sebutkan bahwa kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Muqni, ya, dari kitab Al-Muqni, di mana Al-Muqni merupakan ringkasan ikhtisar dari Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Shalah. Maka dengan demikian kita bisa kebayang maudhu'nya, apa-apa saja tema-tema yang tersebut di dalamnya. Nah, adapun manhajiyah beliau rahimahullahu taala, ya, manhajiyah beliau dalam menulis kitab ini, beliau membawakan dalam bentuk tidak mentertib sedemikian rupa dengan memiliki judul yang judul besar, judul utama, kemudian di bawahnya ada banyak anwa, ya, melainkan sama seperti yang dilakukan oleh Al-Hafidz oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala adalah dengan menyebutkan anwa ilmil hadis. Ya, dengan menyebutkan anwa ilmil hadis. Jadi menyebutkan nau'an satu persatu. Menyebutkan satu persatu. Nah, dan tartib yang beliau gunakan di sini tidak berbeda dengan tartib dari Ibnu Shalah, ya. Tidak berbeda dengan tartib Ibnu Shalah. Bagi yang mengikuti daurah kemarin di Bulughatul Hadis, ya, Bulughatul Hadis juga kita sudah tahu itu ikhtisar dari ikhtisar dari kitab Anwa' Ulumil Hadis Ibnu Shalah. Demikian pula yang sedang kita bahas di kelas yang satu, Ikhtisar Ulumil Hadis Ibnu Katsir, juga merupakan ikhtisar dari Ibnu Shalah. Dan secara umum tartibnya sama, ya, tartibnya sama, tidak ada yang berubah signifikan, walaupun mungkin wallahu alam pada sebagiannya ada sedikit dari tambahan dari Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Walaupun secara umum tartibnya sama seperti tartib yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Nah, saya kira ini gambaran umum berkenaan dengan Al-Musannaf. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk membacakan matan dari kitab At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Nah, qala Al-Imam Ibn Mulaqqin rahimahullahu ta'ala fi kitabihi At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ahmadu ala na'maih wa ashkuruhu ala alaih wa usalli ala asyrafil khalqi Muhammadin wa alihi wa usallim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah ahmadu ala na'maih. Hanya kepada Allah aku memuji atas segala na'maih. Allah di sini ditakdim, ya, yang asalnya maf'ul bihi, yakni ahmadullah menjadi Allah ahmadu, yakni
melahirkan taksis, ya. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr, melahirkan pembatasan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ahmadu, aku memuji, ala na'maih, atas semua nikmat-nikmatnya, atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdu adalah as-sana'u bil jamili atau as-sana'u al jamilu bil lisani ala sifatin atau labasa ala sifatin ikhtiyariyah, ya, al makrunu bil mahabbati wat ta'zim, ya, al makrunu bil mahabbati wat ta'zim. Alhamdu adalah as-sana'ul jamil, pujian yang indah, pujian yang indah. Nah, ini untuk mengecualikan azam. Dia adalah as-sana al-jamil bil lisan, yang diucapkan dengan al-lisan. Karena itulah di antara rukun hamdun adalah apa? Adalah diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan al-lisan. Maka dari sisi ini hamdun itu lebih sempit dibandingkan asyukur yang akan beliau sebutkan setelahnya. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pujian yang indah, ya, yang indah. Nah, bil lisan, dengan lisan, ala sifatin ikhtiyariyah, di mana dia dipuji karena sifat-sifat ikhtiyariyah, yakni sifat-sifat yang, ini kita berbicara definisi hamdun secara bahasa, ya, secara bahasa ataupun secara istilah yang sehubungan dengan sesama dengan makhluk, ya, sesama dengan yang berhubungan dengan makhluk. Yani dia dipuji dikarenakan sifat ikhtiyariyah, ya, sifat apa namanya, ikhtiar, bukan sifat tabi'i, bukan sifat jibili. Kalau saya katakan Muhammadun Jawad, ini hamdun, ya, karena al-jud ini bukan, ini merupakan sifat ikhtiyariyah, ini merupakan sifat ikhtiyariyah, sifat yang bisa diusahakan, sifat yang bisa diusahakan. Orang dari kikir bisa menjadi jud, ya. Tapi kalau kita memuji seorang dikarenakan sifat jibiliyah, yakni sifat yang dia tidak punya peran di situ, maka itu bukan namanya hamdun, melainkan madhun. Semisal dikatakan Muhammad ini orangnya tinggi, Muhammad ini orangnya tampan, ya, Muhammad ini masya Allah badannya, ya, demikian dan demikian. Yakni jibili, ya, dia tidak punya kuasa untuk mengatur masalah wajahnya ataupun apa namanya, tinggi badannya masalan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Berbeda dengan sifat, yakni dia bisa usahakan, dia bisa apa? Usahakan. Maka sifatun ikhtiyariyah atau hamdun adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Al-makrun bil mahabbah wa ta'zim, yang pujian tersebut diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Ini untuk mengecualikan pujian-pujian yang tampilannya, zahirnya adalah tampilan, tapi yang diinginkan adalah zam, celaan. Ya, kalau kita bahasanya apa namanya, menyindir, ya, nyindir. Ya, dikatakan, wah kamu pintar sekali, padahal maksudnya dia bodoh gitu. Cuma dikatakan, oh kamu pintar sekali. Nah, ini untuk mengecualikan hal-hal yang seperti ini. Bentuknya seperti ini, yakni lafaz yang zahirnya secara lafzi adalah hamdun, tapi urida bihi adzam, diinginkan dengannya apa? Celaan. Taib, kata beliau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan aku memuji atas semua na'maih, semua nikmat-nikmatnya. Wa ashkuruhu ala alaih, dan aku bersyukur kepada Allah atas semua alaih. Ala itu bermakna na'ma, sama, nikmat-nikmatnya. Ya, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa namanya, sebagian ulama ada yang membedakan antara al-ala dengan an-na'ma. Al-ala dengan an-na'ma. Di mana mereka mengatakan bahwasanya apa namanya, an-na'ma itu untuk nikmat yang zahir, sementara al-ala itu nikmat yang batin. An-na'ma itu untuk nikmat yang bersifat zahir, yang bersifat hissi, dan al-ala itu nikmat yang bersifat maknawi, yang sifatnya batin. Nah, di sini beliau menggandengkan antara hamdun dengan asyukur. Dan ini antara hamdun dan asyukur lahu umumun, ya, wa khususun min wajhain. Ya, yakni di satu sisi hamdun lebih umum dibandingkan asyukur, namun di sisi lain syukur lebih umum dibandingkan hamdun. Maka waw di sini, ya, bisa dikatakan atful am alal khas
atau bisa juga atful khas alal am, tergantung sudut pandangnya. Dikarenakan dari sudut pandang tertentu hamdun lebih unggul dibandingkan asyukur atau lebih umum dibandingkan asyukur, sementara asyukur di sisi yang lain lebih umum dibandingkan hamdun. Ya. Dimana dari sisi alat yang digunakan untuk beribadah, beramal, maka hamdun lebih umum dibandingkan asyukur lebih umum dibandingkan hamdun. Kenapa? Karena hamdun itu alatnya cuma lisan, sekedar kamu mengucapkan alhamdulillah, terserah bagaimana hatimu, bagaimana perbuatan kamu sudah dikatakan yahmadullah, dikatakan hamidallah. Ya, kenapa? Karena alat yang digunakan untuk melakukan ibadah hamdun hanyalah al-lisan saja. Sementara alat yang digunakan untuk melakukan ibadah syukur itu tidak cukup dengan lisan, melainkan hati dan juga anggota tubuh. Kapan seorang mengucapkan alhamdulillah, maka dia baru dikatakan hamidallah, dan belum dikatakan syakarallah, belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sudut pandang muta'alliqnya, yakni dari sudut pandang objek, atau dari sudut pandang penyebab kita melakukan ibadah ini, maka hamdun lebih umum dibandingkan syukur. Dari sisi penyebabnya, muta'alliqnya, maka hamdun lebih unggul, lebih umum dibandingkan syukur. Kenapa? Karena syukur itu identik dengan mendapatkan nikmat. Syukur itu identik merupakan akibat ataupun reaksi yang diwajibkan kepada seorang ketika mendapatkan nikmat. Dapat nikmat, dia bersyukur. Sementara hamdun itu muta'alliqnya umum, mau mendapatkan nikmat, mau mendapatkan musibah, tetap dianjurkan untuk hamdun. Makanya Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kabar buruk, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kan begitu, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, maka dari sisi muta'alliq, hamdun lebih umum dibandingkan asyukur. Sementara dari sisi alat, syukur lebih umum dibandingkan hamdun. Nah, maka di sini mimbab atful am alal khas atau atful khas alal am. Atau bagi yang menyamakan keduanya berarti atful mutaradifain, yang mengatofkan dua hal yang sinonim. Ya. Tapi dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah, Allah ahmadu ala na'maihi wa ashkuruhu ala alaih. Nah, ini sudah kita sebutkan ya. Setelah na'ma, beliau mendatangkan al-ala. Ala. Di sini sebagian mengatakan apa? Sebagian ulama membedakan bahwa na'ma ini untuk nikmat-nikmat yang bersifat zahir, dan ala untuk nikmat-nikmat yang bersifat batin. Dan ada yang mengatakan na'ma dan ala ini adalah muradif, sama saja, sinonim. Dan didatangkan al-ala setelah na'ma ini untuk takkid, untuk menegaskan banyaknya nikmat Allah Ta'ala yang tidak putus-putusnya. Luasnya rahmat Allah, luasnya nikmat Allah Ta'ala, dan tidak ada putus-putusnya pada seorang hamba. Maka setelah didatangkan na'ma, ditakkid dengan ala. Ditakkid dengan ala. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa usalli ala asyrafil khalqi Muhammadin wa alihi wa usallim. Yani wa usallimu taslima. Takdirnya begitu. Wa usallimu taslima. Dan saya bersalawat kepada makhluk yang paling mulia, yakni Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, wa usallim, dan saya mengucapkan taslim, yakni wa usallimu taslima. Saya mengucapkan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini al-aula berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-jama' bainas salati wat taslim, menggabungkan antara salawat dan taslim, di mana sebagian ulama seperti An-Nawawi rahimahullahu taala telah menyatakan dengan tegas akan makruhnya memisahkan antara salawat dengan at-taslim dalam penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa usolli, yakni saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah as-salawat ini, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan ketinggian beliau, keutamaan beliau, tetap tidak bisa berdiri sendiri. Beliau membutuhkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk meminta salawat, membacakan salawat untuk beliau, dan itu mengandung doa. Karena itulah beliau dalam tanda kutip beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra, dan seterusnya dari hadis-hadis tentang keutamaan salawat.
Maka usolli yani atlubus salata minallahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta salawat dari Allah taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna as-salat secara lugatan bermakna doa. As-salat secara bahasa bermakna doa, dan ada yang mengatakan ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Dan tentunya di sini ketika dikatakan sallallahu, Allah bersalawat, di sini tidak mungkin bermakna doa ya. Karena apa? Karena Allah. Ya. Ya kan? Masa Allah berdoa kan tidak mungkin. Ya. Maka makna ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala sallallahu, ya, sallallahu, Allah taala bersalawat, maka maksudnya bukan berdoa, ya, bukan salat bermakna bahasa bermakna doa, tapi bermakna as-sana'uhu fi mala'il a'la, ya, pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Afwan sebentar. Nah, maka sallallahu, Allah taala bersalawat di sini tidak boleh dimaknakan salat bermakna doa tentunya, sebagaimana makna bahasanya. Karena itulah siapa Ma'mar ibn Musanna, ya, menafsirkan atau menyatakan bahwa makna salatullahi ala abdihi adalah sana'uhu fil mala'il a'la, yakni Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Sementara salawat dari malaikat itu bermakna istighfar. Yani memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk manusia. Ketika dikatakan bahwa para malaikat bersalawat kepada manusia, para malaikat bersalawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, maka salawat Allah bermakna Allah Ta'ala memuji beliau di hadapan para malaikat, dan salawat malaikat kepada beliau bermakna beliau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, atau para malaikat memintakan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bersalawat dan taslim, mengucapkan taslim salam, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafil khalqi wa alih, dan kepada al beliau. Yang dimaksud dengan al di sini adalah ummatuh, ya, adalah apa? Kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalamnya ashabihi, masuk di dalamnya alihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ini yang dimaksud dengan al di sini. Terkhusus apalagi di sini tidak disebutkan penyebutan sahabat dan juga tidak disebutkan keluarga, ya. Maka pada dasarnya al, kata para ulama, ketika diitlakan, ya, maka dia bermakna umum, yakni semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jalannya dengan baik dan secara khusus yang lebih dahulu masuk ke situ adalah, ya, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait beliau, dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib, qala rahimahullah wa ba'du, yakni wa ba'da hada wa ba'du Allah ahmadu, dan seterusnya, ya. Kata beliau, wa ba'du fa hadhihi tadhkiratun fi ulumil hadis yatanabbahu bihal mubtadi wa yatabassaru bihal muntahi iqtadabtuha minal muqni ta'lifi. Kata beliau, ini adalah tadhkirah fi ulumil hadis. Tadhkirah, ya, ini bermakna apa? Memberikan peringatan, ya. Tadhkirah ini identik, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tadhkirah ini identik untuk orang yang belum memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, ya, belum memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut. Nah, dan ada yang mengatakan at-tadhkirah itu bagi yang sudah memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut, cuman butuh diingatkan saja. Sementara at-tabsirah ini untuk orang yang belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa, dikatakan tabsirah. Ya, dikatakan apa? At-tabsirah. At-tabsirah wa at-tadhkirah. Ini memiliki dua makna yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan bahwa at-tabsirah ini bagi yang tidak punya belum mengetahui sesuatu, maka dia membutuhkan tabsirah, ya, dia membutuhkan tabsirah, digambarkan kepadanya supaya dia memiliki basirah tentang hal tersebut. Sementara orang yang sudah tahu tentang sesuatu tersebut, maka dia hanya butuh tazkirah, diingatkan saja,
Tinggal diingatkan, kenapa? Karena dia sudah punya pengetahuan tentang hal tersebut, tinggal ditazkir saja. Nah, ini perbedaan antara tazkirah dengan tabsirah. Nah, kata beliau, fahadhihi tazkiratun fi ulumil hadis. Ini adalah tazkirah ya tentang ilmu hadis. Yatanabbahu bihal muhtadi. Ya. Afwan, al-mubtadi. Al-mubtadi yakni apa namanya? Pemula dalam ilmu hadis. Ya. Dengan at-tazkirah ini seorang al-mubtadi, ya, pemula, bisa yatanabbah. Bisa apa? Yatanabbah. Ya, yakni jangan sampai lalai dengan masalah-masalah ini. Atanabbahu minal ghaflah. Yatanabbahu minal ghaflah. Jangan sampai dia lalai. Dia sebagai penuntut ilmu tidak boleh lalai, tidak boleh tidak tahu tentang masalah-masalah yang akan disebutkan di sini dalam kitab tazkirah ini. Tidak boleh seorang mubtadi itu untuk ghafil ya terhadap masalah dengan poin-poin yang beliau sebutkan di sini. Wa yatabassaru bihal muntahi, ya, dan bahkan al-muntahi sekalipun, yakni orang yang sudah mencapai jenjang tertentu yang tinggi dalam ilmu hadis, tetap dia bisa mendapatkan basirah. Ya, tetap bisa mendapatkan apa? Basirah, ya, dari apa? Melalui isyarat-isyarat yang beliau sebutkan di dalamnya. Ya, yang beliau yang beliau sampaikan dalam bentuk isyarat yang terdapat di dalamnya. Nah, di sini beliau rahimahullahu taala menggunakan tabsirah untuk al-muntahi dan at-tazkirah untuk al-mubtadi. Nah, wallahu alam bisawab. Ini apa namanya? Apa yang kita sudah sebutkan tadi juga merupakan penjelasan dari perbedaan yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang mana at-tazkirah dengan at-tabsirah. Maka tazkirah ini dikatakan oleh beliau yatanabbahu bihal muhtadi. Al-mubtadi. Al-mubtadi pemula, dia bisa yatanabbah. Ya, bisa jadi ingat kembali, bisa jadi mawas kembali pada hal-hal yang dia mungkin sudah lupa. Ya, dia mungkin sudah lupa. Karena sudah disebutkan bahwa ini hanyalah ringkasan. Ringkasan dari apa? Ringkasan dari Al-Muqni, dari kitab beliau. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, iqtadabtuha. Ya, yang saya apa namanya? Iqtadabtuha. Iqtadabtuha bermakna ikhtataftuha musta'jilan ikhtisaran. Mana iqtadabtuha adalah saya memetiknya, mengambilnya, ya, musta'jilan, dengan tergesa-gesa. Jadi bukan tinggal diam kemudian dilihat, diambil yang mana, tapi musta'jilan. Ibarat orang memetik sambil lewat. Tidak apa namanya? Tidak punya waktu banyak untuk menimbang-nimbang yang mana yang saya petik, yang mana yang saya ambil. Ya, musta'jilan ikhtisaran, itu pun dengan tujuan meringkas. Jadi musta'jilan ini halnya, ikhtisaran ini adalah tujuannya. Ya, musta'jilan yakni kondisi ketika beliau mengikhtisar kitab Al-Muqni itu musta'jil, yakni beliau tidak fokus, tidak sengaja kemudian berpikir mendalam, kemudian diringkas Al-Muqni menjadi betul-betul sempurna ikhtisarnya. Tidak demikian. Melainkan apa? Beliau meringkas Al-Muqni menjadi tazkirah itu musta'jilan. Yani tentunya bukan terburu-buru dalam artian yang negatif juga, sehingga melahirkan buru-buru yang kemudian terjadi khalal yang banyak pada kitab ini, tidak tentunya. Nah, musta'jilan, kenapa beliau musta'jil? Ikhtisaran, karena ini hanya sekedar untuk meringkas saja. Hanya untuk meringkas. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, iqtadabtuha min al-Muqni' ta'lifi. Yang saya petik dari Al-Muqni' karya tulisku. Nah, ini ya sudah berlalu dari karya tulis beliau rahimahullahu taala Al-Muqni' fi ulumil hadis, yang merupakan ikhtisar dari Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Shalah. Wa ila Allahi arghabu fi an-naf'i biha innahu biyadihi wal qadiru alaihi. Nah, kata beliau, hanya kepada Allah aku berharap agar menjadikan ringkasan ini, tazkirah ini bermanfaat, ya, kepada para pembacanya, kepada yang mengajarkan, kepada yang mempelajari, kepada yang melihatnya, dan seterusnya, ya, kepada yang meriwayatkannya, yang mengutipnya turun temurun sampai kepada kita saat ini. Innahu biyadihi, sesungguhnya dia, yakni hu di sini kembali kepada an-nafa. Sesungguhnya manfaat itu berada di tangan Allah taala. Innahu biyadihi, bahwa manfaatnya atau sesuatu itu bisa bermanfaat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qadiru alaihi, dan Allah taala Maha mampu untuk mewujudkan manfaat tersebut pada karya tulisku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau,
dengan menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab yang al-mutadawil di kalangan thalabatul ilm, al-mubtadi'in secara khusus dari kalangan para penuntut ilmu hadis, ya, dipelajari ya turun temurun. Nah, saya kira ini saja berkenaan dengan muqaddimah dari penulis, dan ini menjadi akhir majelis yang pertama insyaallah taala. Nah, untuk matan insyaallah kita akan lanjutkan, kita mulai bahas pada pertemuan esok hari. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.